Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi menjelang siang ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menghadiri acara rapak di kantor KUA Kecamatan Kesamben. Ada dua pasangan calon pengantin yang alhamdulillah sudah hadir bersama kita. Dan hadir bersama kita adalah Ibu Nyai Khulaifah, penyuluh agama Islam kantor KUA Kecamatan Kesamben. Alhamdulillah sehat Bu Nyai. Alhamdulillah. Alamin. Sekaligus ada Pak Yai di samping saya. Pada pagi hari ini kita bersama-sama akan melaksanakan bimbingan pernikahan yang mohon untuk disimak dengan baik. Sebagaimana harapan Pak Kepala KUA tadi, harapannya bahwa pernikahan ini adalah selama-lamanya. Amin ya rabbal alamin. Jadi suami istri di dunia sampai di akhirat. Itu harapan kita ya. Jadi itu di dalam Islam, bahwa hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqiun. Jadi menikah itu bukan hanya sekarang, tetapi suami istri itu adalah nanti sampai di surganya Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu mohon diperhatikan, disimak dengan baik-baik. Ibu Haji Khulaifah, Bu Haji Khulaifah akan menyampaikan. Kami persilakan Bu Nyai, monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak penyuluh fungsional Kecamatan Kesamben, Pak Yai Ahsin ingkang kawula hormati, mbak-mbak dan mas-mas calon pengantin yang kami hormati juga. Semuanya rahimakumullah. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pagi hari ini kita dapat menghadiri acara rapak calon pengantin yang saat ini ada dua calon yang semuanya alhamdulillah, semoga Allah selalu merahmati para panjenengan semua. Amin ya Dan rabbal alamin. semoga Allah memberkahi pernikahan panjenengan dan semua acara nanti bisa berjalan lancar, bisa menghasilkan anak ingkang solihin solihat. Amin ya rabbal alamin. Sholawat dan salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma shalli yang telah menunjukkan kita jalan yang benar, yakni agama Islam. Alhamdulillah pagi hari ini panjenengan berempat ini sudah memulai suatu tahapan di mana panjenengan semua ini akan memasuki sebuah dunia yang barangkali sebelumnya belum pernah panjenengan alami, dan insya Allah memang belum pernah, karena ini masih baru mau akan melaksanakan pernikahan. Dan semoga pernikahan panjenengan berdua nanti, dua calon ini nanti benar-benar bisa menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Yang jelas dalam sebuah pernikahan, panjenengan mau memasuki dunia pernikahan ini benar-benar harus menyiapkan fisik dan juga mental, dan juga ilmu-ilmu di dalam berumah tangga, karena harapannya panjenengan memasuki dunia pernikahan ini nanti kalau bisa jangan sampai putus di tengah jalan hanya karena sesuatu dan lain hal yang sebenarnya semua itu bisa dihindari kalau kita mengerti bagaimana ilmunya. Yang jelas menuju pernikahan ini dengan biaya yang sangat luar biasa, apalagi nanti kalau sudah menikah benar-benar Masya Allah luar biasa. Tapi karena pernikahan ini memang ya perintah Allah, jadi marilah panjenengan dua calon pengantin ini memasuki dunia pernikahan ini dengan niat yang benar. Pertama, niat kita tidak hanya karena ingin menuruti hawa nafsu, tapi benar-benar karena menuruti perintah Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah memerintahkan supaya kita ini memang berumah tangga dengan cara yang halal. Dan kemudian yang jelas pertama yang harus kita
perbaiki niat. Tadi sudah saya sebutkan, niat monggo diperbaiki benar-benar untuk meneruskan amanah Rasul, bahwa kalau bisa kita ini sebagai umat Kanjeng Nabi ini benar-benar bisa memenuhi harapan Rasulullah, di mana nanti Rasul pada waktu hari kiamat ini sangat ingin membanggakan umatnya karena banyaknya anak-anak yang dilahirkan oleh anak Adam, tapi dengan cara yang benar, dengan cara yang halal. Makanya ada pernikahan. Kemudian yang kedua, ayolah kita ini panjenengan berdua, berempat terutama, memasuki dunia pernikahan ini benar-benar harus siap mental. Kenapa? Kalau mungkin masih pengantin baru itu masih nikmat-nikmatnya, masih seneng-senengnya. Tetapi kemudian ketika kita sudah semakin lama semakin masuk ke dalam rumah tangga, pasti akan banyak hal yang akan, kalau kita tidak siap, kalau panjenengan berempat ini tidak siap, pasti nanti akan terkaget-kaget. Kenapa? Ternyata tidak hanya yang manis-manis saja, yang pahit juga banyak, yang tidak enak banyak sekali. Untuk itu, ayolah, terutama yang jelas satu masalah pekerjaan atau masalah nafkah. Panjenengan sudah berani memasuki dunia, masuk ke rumah tangga, pasti sudah ada dalam hati panjenengan, atau mungkin sudah dalam kenyataan bahwa panjenengan ini sudah punya pekerjaan yang insya Allah entah sedikit atau banyak, pasti itu memang sangat dibutuhkan dalam sebuah rumah tangga. Yang penting ketika panjenengan ini bekerja, mohon diingat bahwa bekerja itu memang perintah Allah. Tapi adapun hasilnya itu kita serahkan semuanya kepada Allah saja. Jadi apapun pekerjaan kita sebagai calon istri juga harus menerima. Ternyata suamiku pekerjaannya hanya pekerjaan yang mungkin menurut panjenengan ini kurang bergengsi. Tapi saya kira kalau kita ini siap dalam berumah tangga, apapun pekerjaan suami kita, panjenengan harus menerima. Berapapun nafkah yang diberikan oleh suami kita, asal dengan kejujuran dan dengan niat yang baik, insya Allah itu nanti akan berkah. Amin. Jangan amin, dilihat ya sedikit banyaknya pemasukan atau nafkah yang diberikan oleh suami, tapi bagaimana kita bisa menerima itu dan mengembangkan itu, mencukupkan itu untuk keluarga panjenengan. Kemudian untuk suami, panjenengan niatkanlah ketika bekerja itu untuk ibadah, dan insya Allah Allah sudah berjanji di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Semua yang berjalan di atas bumi ini, semua Allah menanggung rezekinya. Adapun ternyata jenengan bekerja itu hasilnya sedikit, tapi insya Allah akan berkah kalau kita niatnya ibadah. Syukur lek panjenengan ini punya pekerjaan yang bagus, pekerjaan yang insya Allah itu nanti halal, maka yakin pada Allah semua dicukupkan. Yang penting harus ada qanaah di dalam hati kita. Kemudian untuk semua pasangan, yang jelas kita harus menerima kekurangan dan kelebihan pasangan kita. Pasti semua orang punya, gitu. Dan itu harus disiapkan dari sekarang. Jangan sampai nanti kemudian panjenengan sudah masuk dalam rumah tangga kaget, loh, tiba-tiba bojoku ngene, nggak cocok ketika masa ta'aruf, ketika masa berpacaran mungkin, walaupun di dalam Islam tidak ada berpacaran, itu tidak ada, tapi ta'aruf. Nah, kemudian ketika panjenengan mengenal, loh tiba-tiba bojoku ngene, tiba-tiba enggak sesuai dengan ekspektasi saya, maka bersabarlah. Karena ketika dua orang yang berbeda bersatu menjadi satu dalam rumah tangga, pasti akan menemukan perbedaan-perbedaan, dan perbedaan itu adalah nikmat yang harus kita syukuri. Kalau bisa perbedaan jangan menjadi sebuah masalah, tapi perbedaan menjadi pelengkap bagi kehidupan di dalam rumah tangga panjenengan. Insya Allah saya yakin kalau semua bisa menerima kekurangan dan kelebihan pasangan, tidak akan ada yang namanya
percekcokan. Cekcok itu pasti kalau ada perbedaan mungkin pandangan, tapi jangan sampai cekcok itu kemudian kita giring menjadi sesuatu hal yang menjurus kepada sebuah perpisahan. Panjenengan kan sudah siap, benar-benar harus siap lahir dan batin untuk mengarungi bahtera rumah tangga, berarti harus siap lahir batin, benar-benar menyiapkan. Misal kita calon bojo iki fisiknya bagus, terus setelah kemudian berumah tangga, loh tiba ada kekurangan dan kita tidak tahu itu. Saya kira itu tidak akan menjadi sebuah masalah kalau kita sudah siap lahir dan batin. Masya Allah. Masya Allah. Kemudian yang berikutnya, yang jelas nanti harapannya dalam berumah tangga, panjenengan kan pasti ingin punya keturunan, ya kan? Pasti ingin punya keturunan dan insya Allah Allah akan memberikan keturunan itu. Kalau memang belum ya bersabar, karena semua akan ada masanya, semua akan ada waktunya. Kemudian misalkan karena calon pengantin nanti ketika mau mengumpuli istrinya, suami mengumpuli istrinya atau mungkin melakukan bersetubuh, tolong diingat sebenarnya di dalam Islam itu ada aturan. Kalau kita menuruti aturan itu memang banyak, kalau bisa dalam keadaan berwudu. Setelah itu kemudian kita melakukan sholat 2 rakaat. Setelah itu kemudian kita berdoa sampai itu terus kapan? minimal. Kalau memang panjenengan nggak telaten dengan semua proses yang seperti itu, minimal ketika panjenengan benar-benar melakukan bersetubuh itu jangan lupa membaca doa. Ya, doanya jangan lupa. Kenapa? Kalau kita lupa, ada yang akan ikut di dalam proses bersetubuh itu. Siapa? Setan. Karena kita lupa untuk membaca doa. Minimal kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau bisa ya Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitana ma razaq tanah gitu, kalau nggak salah karena biasanya yang berdoa kan laki-laki, kalau yang perempuan ya paling enggak ya jangan sampai kita ini terus karena sudah sangat bernafsu sampai akhirnya lupa membaca doa mengingat Allah. Itu penting karena proses itu ya penting. Kemudian yang harus diperhatikan juga dalam berhubungan dengan berhubungan sama istri, jangan hanya itu ada dalam hadisnya cuma saya lupa. Kalau bisa, misalkan suami sudah puas, tapi ingat istrinya juga harus dipuaskan. Ini juga mungkin jarang sekali dibahas ketika ajaran Rasulullah itu. Iya, itu memang ajaran Rasul. Jadi misalkan kita juga harus memikirkan pasangan. Bahwa dhewe wis beres, sudah selesai, sudah keluar, kemudian ternyata yang pasangannya belum terus ditinggal, mengenai jangan kasihan. Jadi harus benar-benar bisa saling memberikan kenyamanan, saling memberikan kesenangan kepada pasangan kita. Ini juga harus saya sampaikan. Kenapa? Kadang banyaknya kasus perceraian ini diantaranya karena kurangnya kepuasan pasangan dalam berumah tangga. Mungkin ya banyaklah masalah, saya yakin itu banyak. Jadi kalau bisa ya bagaimana supaya semuanya ini bisa saling memuaskan, saling menyenangkan sehingga semuanya nyaman. Jadi wis nggak sampai tolah-toleh lah, podo seneng nih, podo nyaman nih. Ini harapan kami dan ini adalah sebuah ilmu yang harus benar-benar panjenengan ketahui. Jadi walaupun kelihatannya ini sebuah ilmu sing rada bagaimana, tapi ya tetap harus disampaikan karena ya itu benar. Jadi karena kasus perceraian ini di Kabupaten Blitar ini benar-benar cukup menjadi nomor 2 kalau nggak salah di seluruh Jawa Timur, maka itu juga penting, menjadi penting hubungan dalam seks dengan pasangan kita yang halal ini benar-benar harus diperhatikan. Kemudian misal ini ya, suami bekerja, istri juga bekerja. Tapi kemudian istrinya ternyata pekerjaannya ini lebih menghasilkan lebih banyak daripada suami. Maka tolong perbedaan ini jangan sampai menjadi sebuah
pemicu untuk keretakan dalam rumah tangga. Misalnya istrinya ini seorang pegawai negeri dengan penghasilan yang lumayan besar, sementara suaminya hanya seorang petani misalkan dengan penghasilan yang tidak begitu banyak. Jangan sampai istri ini nanti menyakiti hati suami hanya dengan mengatakan sampean apa to mas gaji kok akeh aku, sampean ki wae ngingoni aku tapi malah tibake sing luwih akeh. Jangan sampai itu menjadi sebuah masalah. Kewajiban suami untuk memberi nafkah istri. Tapi misalkan suami ini pekerjaannya kurang mencukupi dalam penghasilan, istri boleh membantu tapi dengan syarat, dengan izin suami, dan kemudian ketika penghasilannya lebih banyak daripada suami, jangan sampai kita menghina suami. Itu nanti tidak akan menjadi berkah dan akan menjadi sebuah masalah. Akan menjadi sebuah masalah yang akan bisa bisa menjadi nanti suatu saat menjadi lebih besar masalahnya sehingga mungkin akan berujung pada perceraian. Padahal Allah sangat membenci perceraian. Diusahakanlah, ayo saling kita memahami. Dados harapan kulo panjenengan berempat, berdua pasangan ini benar-benar mempersiapkan hati, fisik dan juga ilmu di dalam berumah tangga. Kemudian nanti kalau sudah punya anak, tolong dididik dengan sebaik-baiknya, terutama dikenalkan dengan ilmu agama. Jangan hanya nanti terus kemudian wis yang penting sekolah dhuwur tapi agamanya tidak dapat. Nanti yang rugi adalah panjenengan. Kenapa? Kalau anak kita sangat mengerti agama, insya Allah nanti ketika panjenengan ini sudah ada yang meninggal, nanti yang akan mendoakan terutama ini adalah anak. Maka niatkanlah ketika berhubungan suami istri ingin mencetak anak yang soleh maupun solihah. Itu mungkin masih wonten sing. Enten pertanyaan monggo pertanyaan. Monggo, mboten apa-apa. Dongane wae diulangi bunyi gitu. Minimal salah satu yang hafal, yang satu ngaminkan amin. Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtana wa qina adzabannar. Masyaallah. Jadi mohon perlindungan kepada Allah agar tidak diewangi oleh setan. Karena disitulah letaknya setan akan masuk. Itu kok menjadi sebuah masalah kalau kita tidak membaca doa. Akhirnya nanti misalnya anaknya diwangi pas diwangi karo setan, anaknya kemudian menjadi anak yang kurang baik. Nah, itu salah siapa? Ya salah orang. Enggak gedobras ya maksudnya. Nggih. Matur nuwun Bu Nyai, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Bu Nyai diberikan kesehatan. Amin. Mudah-mudahan bisa ilmunya bermanfaat bagi kita semuanya. Dan saudaraku berempat, dua pasangan maksudnya ya. Mudah-mudahan terus belajar ya, kata Bu Nyai tadi tentu kita belajar. Dan teladan kita adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mungkin akan bisa dibahas dalam waktu 1 hari, apalagi cuma setengah jam, kan tidak mungkin. Kehidupan Rasulullah mulai diranjang, kemudian di dapur, kemudian sampai mandinya, bagaimana itu Rasulullah juga memberikan contoh ya. Bagaimana diranjangnya, tadi Bu Nyai sudah tentang bagaimana Rasulullah itu memuaskan pasangannya. Bahwa kata Nabi, memuaskan pasangan itu adalah ibadah. Jadi bahkan disebut kena sedekah. Jadi mendatangi pasangannya itu adalah sedekah. Jadi kalau nanti mau sedekah enggak? Begitu maksudnya gitu ya. Jadi boleh aja. Gitu maksudnya ya. Jadi itu ibadah luar biasa. Dan mungkin terakhir dari saya, ngurus keluarga itu tidak boleh hanya sekedar atau sisa-sisa perhatian, tidak boleh. Jadi seorang suami bagaimana dia full power ya, bagaimana membahagiakan istri pun juga demikian. Jadi nggak boleh hanya sisa-sisa senyumnya sudah dihabiskan di kantor, sudah dewasa, kemudian kepada suaminya, kepada istrinya, itu nggak boleh. Jadi Nabi itu adalah satu contoh yang terbaik bagaimana memuliakan pasangannya ya. Karena kalau nanti pasangan-pasangan ini baik, keturunan baik, negara pun juga baik. Itu harusnya kan gitu ya. Jadi kita berkontribusi besar kepada bangsa dan negara dengan membangun keluarga yang baik, insya Allah ya. Dan pokoknya belajar
membahagiakan. Senengannya, Mas, kalau menurut sampean pakaian saya kalau di rumah seperti apa sih, Mas? Oh, gitu. Yang daster bolong-bolong. Ya, enggak apa. Ya kalau itu yang disenangi punya ya. Apa sih? Atau mungkin pakai lenjer dan sebagainya, ya sudahlah itu. Ya silakan, bagaimana pokoknya itu boleh, itu namanya mawaddah itu loh. Jadi bagaimana menggairahkan pasangan, bukan menggairahkan orang, ini menggairahkan pasangannya, itu ibadah. Sekali lagi itu ibadah dengan niat kan. Tadi kata Nyai biar nggak lirik ke sana kemari gitu. Di luar, di dalam rumah aja sudah puas gitu ya. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Mari kita wonten tambahan Pak. Besok mau qabul pakai apa? Bahasa Indonesia atau bahasa Arab? Bahasa Indonesia. Sudah bisa? Insya Allah. Coba. Langsung ya. Jadi nanti yang pertama kan Bismillah. Saya termasuk orang yang senang dengan kalimat Bismillah. Dalilnya itu Istausu bin nisa'i khairan innakum akhadtumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Jadi termasuk menghalalkan sampean menikmati istri sampean itu karena kalimat Allah. Jadi bismillah. Jadi nanti Pak Naibnya bismillahirrahmanirrahim, sampean juga bismillahirrahmanirrahim. Misalnya kan usikum warahmatullah akhirnya tadi kan sudah bismillah nih. Saya terima nikahnya semua. Coba sekarang. Tunai. Bismillahirrahmanirrahim. Saya terima nikahnya Yonita Ajeng Ayu Kusmana Dewi binti Heri Eko Susanto dengan mas kawin tersebut tunai. Oke. Tapi bismillahnya di awal biasanya kalau saya ya. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Saudara Ahmad bin Muhammad, saya nikahkan Anda dengan Geof. Siapa itu? Yuanita. Dengan masakan apa, Mas? Yuanita dengan mas kawin seperangkat alat sholat tunai. Saya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya terima nikahnya Yuanita Ajeng Ayu Kusmana Dewi dengan mas kawin tersebut tunai. Okay. Kalau saya, jadi bismillahnya di awal, Mas. Saya kan ketika bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini di awalnya sudah bismillah gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, gitu. Jadi nanti saya terima itu nggak usah pakai bismillah. Bismillah di awal. Ya. Namun bapak nih berarti. Nggih, jenengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sama juga bismillahirrahmanirrahim. Memulai sebuah ijab itu kalau saya tapi nanti naib beda, tapi sampean batin aja karena wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Kalimah yang paling tepat kalau menurut saya ya bismillah. Artinya sampean menerima amanah dari Allah Subhanahu wa taala melalui orang tuanya bahwa Mbak ini adalah setelah qabul ini adalah tanggung jawab besar untuk sampean. Nafkahnya, kasih sayangnya, perlindungannya semua adalah pindah ke sampean. Itu loh, intinya kayak itu di situ ya. Jadi sampean bismillahirrahmanirrahim dengan nyebut nama Allah karena ini adalah miliknya Allah, sampean juga miliknya Allah. Kan gitu loh maksudnya ya. Dan mempertanggungjawabkan kepada Allah. Maka perempuan itu bukan diciptakan dari tulang kepala untuk disanjung di atas kepala atau tulang kaki untuk diinjak, tapi tulang rusuk yang untuk dilindungi. Masyaallah. Ayo. Sopo jenenge, Mas? Ayun. Bismillahirrahmanirrahim. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Saudara Ayung bin Muhammad, saya nikahkan Anda dengan Fatimah binti Muhammad dengan mas kawin seperangkat alat tunai. Saya salat tunai. Oh, Pak, bil lughatil arabiyyah. Masya Allah. Antum takallam bil lughatil arabiyyah? Demikian, yang jelas nikah itu mudah kan, ibadah dan dimudahkan. Yassiru wala tu'ashiru, basyiru wala tunaffiru. Mudahkan, jangan dipersulit, berikan kabar gembira, jangan ditakut-takuti sehingga dia lari. Ya. Oh, tadi punya nasihat-nasihat punya ini pokoknya langsung dimasukkan ke hati dan itu dicamkan ya. Demikian kurang dan lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi